Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online legal yaitu Uwatas. Apakah Uwatas ini ada di lapangannya atau enggak? Dan apa saja sih resiko-resiko jika kalian terlambat bayar atau telat bayar pinjaman online Uwatas seperti ini? Nah, di video kali ini saya akan memfokuskan adalah resiko terberat yang terjadi jika teman-teman semua ini mengalami gagal bayar atau nggak bisa bayar pinjaman online di aplikasi Uwatas ya. Nah, yang pertama-tama yang paling banget sering ditanyakan adalah apakah Uwatas ini ada di lapangannya ataukah tidak? Ya, jawabannya adalah Uwatas sampai saat ini masih belum ada di lapangannya. Beberapa saat yang lalu pernah ada rumor bahwa Uwatas itu ada di lapangan. Cuman informasinya masih belum valid. Karena apa? Karena yang mungkin kalau ditadangin cuma 1, 2, atau mungkin 3, itu nggak bisa kita katakan valid ya. Apa? Bisa jadikan itu karyawan memang bagian kolektor Uwatas atau mungkin sedikit efek kejut atau efek jeraja buat orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar yang menandakan atau mungkin yang ingin menginformasikan bahwa Uwatas ini udah ada di lapangannya loh. Padahal kenyataannya banyak kok yang udah telat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai saat ini belum juga didatengin oleh DC lapangan dari Uwatas. Jadi didatangin DC lapangan dari pinjol Uwatas bukan merupakan resiko terberat. Ya, resiko terberat lainnya bisa jadi Uwatas ini masuk ke slik OJK. Yang mana karena Uwatas ini merupakan aplikasi pinjaman online yang katanya juga bekerja sama dengan Akulaku sehingga mempunyai akses ke sana untuk bisa melaporkan ke slik OJK. Namun apakah DC Akulaku ini juga bisa dipekerjakan untuk menagih orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di Uwatas? Jawabannya enggak ya. Akulaku sendiri pun sudah keteteran dan sudah cukup sibuk dengan orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku. Jadi tidak mungkin kalau DC-nya juga diberikan tugas untuk datang ke rumah nasabah-nasabah Uwatas yang gagal bayar. Sekali lagi, resiko terberatnya kemungkinan terbesar adalah slik OJK kalian memburuk. Lalu kemudian kalian pastinya akan diterorin, diteleponin, di SMS, dan lain sebagainya. Yang menginformasikan pengalaman udah gagal bayar di Uwatas selama 5 bulan, itu mereka tidak diteleponin juga, mereka juga tidak di SMS. Kalau WA memang sengaja dia matikan, jadi dia tidak menerima WA atau tidak menerima tagihan baik apapun. Karena kebanyakan rata-rata DC pinjaman online itu menagih dan kemudian mengontaknya itu melalui WA. Nah, jadi kalau WA-nya dimatikan, ya dia bakal sulit sekali untuk bisa menagih atau menjangkau kalian semua. Jadi nggak perlu khawatir buat yang saat ini sedang gagal bayar Uwatas, nggak perlu panik. Kalian tenang aja, kalian fokus aja ke kerjaan kalian, fokus ke karir kalian, kumpulkan pelan-pelan uangnya untuk membayar pinjaman online Uwatas ini agar kalian bisa bebas dan terhindar dari jeratan hutang pinjol yang semakin membanyak ini. Ingat, jangan kalian sampai cari dana talangan, jangan kalian pinjam uang di tempat lain yang ada bunganya juga. Karena apa? Karena sama aja akan memberatkan kalian di kemudian hari. Lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol, tapi kalian selesaikan di satu pinjol itu daripada kalian ini bermasalah di banyak pinjol. Kalian akan kejar-kejaran, kalian akan kucing-kucingan, di mana ini akan membuat pekerjaan kalian juga akan jadi berantakan. Ya, ingat, masa depan kalian jauh lebih penting dibandingkan kalian pusingin mikirin DC pinjol, ditagih pinjol Uwatas, dan lain sebagainya. Lebih baik kalian fokus aja konsisten untuk mulai cari uang untuk mencarikan atau mencari pekerjaan sampingan yang mana agar bisa kalian segera melunasi hutang-hutang kalian di aplikasi pinjaman online Uwatas. Ingat, pinjaman online Uwatas merupakan pinjaman legal, resmi, dan diawasi OJK. Jadi mereka tidak akan berani macam-macam atau sampai sebar data sekalipun. Jika sampai hal itu terjadi, kalian bisa melaporkannya dan tentunya saya yakin sekali Uwatas tidak akan berani. Jadi jika ada DC-DC yang mengancam sebar data dan lain sebagainya, itu hanya ancaman belaka, tapi kalau mereka melakukan realnya, itu jarang terjadi teman-teman. Biasanya mentok-mentok nih ya, itu bakal menghubungi teman-teman kalian di sosial media kalian ya. Terus kemudian kalau untuk kontak HP, saya rasa enggak sih. Paling mereka hanya di kontak darurat aja. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.